Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kamu siapa? Kok tiba-tiba nongol? Kenalkan Bu Guru, nama saya Teddy Bear. Dipanggilnya Teddy. Oh, Teddy. Teddy mau apa? Aku mau ikut belajar, boleh nggak Bu Guru? Oh, boleh, tapi ada syaratnya. Apa itu? Syaratnya, kamu sapa dulu tuh teman-teman kamu yang ada di rumah. Baiklah. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Aku mau ikutan belajar sama kalian. Ya sudah, cukup kenalannya sekarang. Dengarkan ya, hari ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran, hadis, masih tentang surat Al-Kafirun. 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar menghafal surat Al-Kafirun, kemudian menerjemahkan surat Al-Kafirun, dan sekarang kita lanjutkan dengan bagaimana kalian memahami surah Al-Kafirun. Jadi kompetensi dasarnya adalah memahami arti dan isi kandungan surah Al-Kafirun. Nah, jadi setelah belajar ini, kalian harus bisa memahami apa arti dan isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Teddy? Iya, Bu Guru. Jangan ngantuk ya. Enggak, Pak Bu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk memahami arti dan isi surah Al-Kafirun ini, kita harus tahu dulu apa sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun. Nah, di masa sebelum datangnya Islam, dulu orang-orang kafir Quraisy itu menyembah berhala. Ada yang patung, ada yang sapi. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi perjuangan Nabi Muhammad tidak mudah. Banyak rintangan dan halangannya. Nah, sebab-sebab turunnya surah Al-Kafirun adalah untuk menolak usulan kaum kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy sangat cemas melihat perkembangan dakwah Nabi Muhammad SAW yang begitu pesat. Nah, mengetahui hal tersebut, mereka senantiasa berusaha menghalangi dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai cara dan bujukan. Bahkan menggunakan hinaan dan ancaman. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah takut. Bahkan pengikut Nabi Muhammad SAW terus bertambah. Nah, karena usaha kaum kafir Quraisy itu sia-sia, suatu ketika datanglah sekelompok orang kafir menawarkan ide kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Hei Muhammad, Ibu, aku kaget." Oh iya, saking semangatnya Ibu menjelaskan materi ini. Baik, pelan-pelan deh ya. Nah, mereka berkata, "Hei Muhammad, sekiranya engkau tidak keberatan, mari kita bekerja sama. Suatu saat, engkau dan pengikut-pengikutmu menyembah Tuhan kami. Nah, di saat yang lain, kami menyembah Tuhan kalian. Nah, jika ada suatu kebaikan dari agama kami, engkau ikut merasakannya. Dan begitu pula sebaiknya. Jika ada kebaikan dalam agama kami, engkau dan pengikut-pengikutmu juga merasakan kebaikan itu." Bu Guru, orang kafir Quraisy itu siapa aja yang mengajak Nabi untuk kerjasama? Oh iya, nah siapa aja orang-orang kafir Quraisy itu yang mengajak Nabi Muhammad untuk bekerja sama dalam hal ibadah? Orang kafir Quraisy yang mengusulkan hal tersebut adalah Al-Walid bin Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka itu adalah tokoh-tokoh kafir Quraisy yang selalu menolak dan menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
Nah, menjawab tawaran tersebut, Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Coba, Teddy bisa baca nggak? Bisa dong, Bu. Baca ya. Apa bunyi ayat pertamanya? Iya, coba ya kalian yang di rumah, apa artinya ayat pertama? Bagus, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Apa yang dikatakan maksudnya? Kita lihat ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian di ayat berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud. Ditegaskan kembali, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di ayat berikutnya, wala ana abidum ma abadtum. Di sini lebih ditegaskan lagi, dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat berikutnya yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Nah, di ayat yang terakhir ini lebih ditegaskan lagi oleh Nabi Muhammad. Lakum dinukum waliyadin. Coba Teddy, kamu artiin. Masih ingat nggak artinya? Apa ya? Bentar Bu Guru. Oh iya, aku ingat. Artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Bagus. Bagaimana anak-anak? Teddy masih ingat? Apakah kalian masih ingat semuanya? Nah, jadi setelah diturunkan ayat surah Al-Kafirun ini, Nabi membacakan kepada semua orang-orang kafir Quraisy dari ayat pertama sampai ayat terakhir di dalam Masjidil Haram. Rasulullah SAW dengan tegas menjawab ajakan kafir Quraisy, yaitu lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kaum kafir Quraisy pun sangat kecewa dan marah dengan penolakan Nabi Muhammad SAW. Nah, surah Al-Kafirun ini mengajarkan kita untuk selalu tegas terhadap pengikut agama lain yang ingin mencampur adukan ibadah mereka dengan ajaran Islam. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk berteman, melakukan jual beli, kerja bakti, kegiatan-kegiatan lainnya selama tidak menyangkut akidah atau keyakinan kita. Bu Guru. Iya, Teddy. Kalau main-main, belajar kelompok, boleh nggak? Nah, bagus. Boleh nggak anak-anak yang di rumah? Iya, Islam tidak melarang kamu bersahabat dengan teman-teman kamu yang bukan agama Islam. Jika kamu mempunyai teman-teman yang berbeda agama dengan kita tidak boleh membeda-bedakan, bahkan mengejek keyakinan mereka. Tunjukkan kepada mereka bahwa agama Islam adalah agama yang cinta damai, rahmat bagi seluruh alam. Tapi ingat, ketika teman kamu mengajak merayakan hari besar agama mereka, maka kamu harus menolak dengan tegas. Kenapa? Bu? Ayo, Teddy, tahu nggak? Apa ya? Lupa aku. Baik, karena hal itu menyangkut akidah atau keyakinan yang harus kamu pertahankan. Nah, jadi inti dari surah Al-Kafirun ini adalah pernyataan tegas Nabi Muhammad untuk menolak ajakan kaum kafir Quraisy untuk menyembah Tuhan mereka.
Nah, inti dari surat Al-Kafirun tersebut adalah bahwa kita harus menolak tegas apabila ada orang yang ingin mencampur adukan agama kita dengan agama mereka. Nah, cukup sekian isi kandungan dari surah Al-Kafirun. Untuk selanjutnya, tugas kalian adalah jawab pertanyaan pada buku paket halaman 9 bagian A dan B atau Romawi 2 dan 3. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.